Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama Ane Arjuna. Halo, nama Ane Lutfi. Oke, saya Rafa. Nama Ane Kamal Faris. Halo, nama saya Julian. Kesempatan kali ini, Ane pengen cerita nih tentang pengalaman Ane waktu backpacker 3 negara kemarin. Ya, awalnya kita itu dari Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta, kita menggunakan pesawat Air Asia menuju Bandara Changi International Airport. Udah sampai tuh udah malam ya guys, udah malam, gelap gulita. Kita pun menunggu lama karena Kak Rafli tidak kunjung tiba. Setelah Kak Rafli tiba, kita pun menggunakan banyak transportasi, mulai dari bis, kereta, dan lain-lainnya. Ya, kita pun saat menggunakan kereta juga ada kendala. Saat kita gunakan kereta, ternyata kita salah jalur guys. Dan saat salah jalur itu pun kereta terakhir. Otomatis kita terpaksa harus turun di stasiun tersebut biar nggak tersasar lebih jauh. Dan karena itu kereta terakhir, kita pun memutuskan untuk berjalan kaki, olahraga di malam hari. Ya, kita pun berjalan hingga menemukan sebuah tempat yang disebut ATM untuk mengambil duit. Kita pun nuker duit rupiah kita menjadi Singapura dolar. Dan tepat sekali, di situ ada 7-Eleven seperti Indomaret ya guys, tapi di Singapura. Kita pun berbelanja di situ. Tanpa Ane sadari ya guys, Ane ditinggal sama teman-teman Ane. Ternyata yang lain udah masuk taksi dan Ane masih berbelanja. Ane pun tersasar. Untungnya ada seorang Cina baik hati di saat itu. Aku pun meminta hotspot dan menelpon Kak Rafli. Kak Rafli pun menyelamatkanku, memesan taksi, dan kita pun pergi ke Masjid Sultan. Di situ kami pun berkumpul lagi. Kita pun berjalan hingga menemukan sebuah warteg tetapi elit. Namanya apa guys? Al-Khalid. Ya, Al-Khalid. Itu kita makan nasi goreng di situ. Dan setelah makan, kita pun kembali ke hotel kita masing-masing. Kita pun jalan mulai dari ya lumayan jauh lah. Kita pun tiba ke hotel teman Ane guys, si Julian sama Lutfi. Hotelnya namanya Snooze Inn dan masih buka. Ya tinggal Ane, Rafa sama Kamil ya. Kita pun jalan lagi. Sayangnya pas udah tiba di hotelnya Rafa yang namanya Campbell Inn, ternyata tutup guys. Jadi terpaksa kita ke hotel Ane sama Kamil dulu ya, kita cek. Dan saat tiba juga di hotel itu, ternyata juga tutup. Dan kita pun muter balik lagi ke hotelnya Julian. Dan kira-kira itu jaraknya lebih dari 1 meter. Sungguh capek di hari pertama. Tetapi tidak apa-apa. Untungnya kita pun tiba di hotel Julian dan tidur dengan nyenyak. Meski hanya 3 jam. Ya mungkin tidak 3 jam, kurang lah 2 jam. Ya mungkin itu saja untuk hari pertama. Thank you. Ini perjalanan hari kedua di Backpacker 3 negara. Untuk Backpacker 3 negara ini, kita menuju salah satu negara yaitu Singapura. Dan di hari kedua, Ane sama teman-teman Ane ngunjungin satu tempat yaitu ikonik dari Singapura. Yaitu apa guys? Merlion. Ya, adalah Merlion patung Merlion. Yaitu adalah ikonik dari Singapura. Kita berkumpul di sana dengan cabang-cabang IDN lainnya, cabang IDN Jonggol, Pemijahan, dan Solo. Semua kita bergabung di sana dan mengambil foto bareng di depan patung Merlion. Setelah itu kita beristirahat sebentar di sana dan kita menuju salah satu universitas. Ya mungkin universitas ini adalah salah satu ikonik juga dari Singapura, yaitu NUS, Universitas Singapura. Situ adalah salah satu universitas Singapura yang mungkin cukup terkenal, dan kita menuju ke sana dan kita melihat mahasiswa di sana belajar. Dan kita menginterview salah satu mahasiswa di sana, bagaimana dia belajar di sana. Ya, dan setelah itu kita haus dan lapar.
kita pun menuju salah satu market di sana, yaitu Sevel. Ya, mungkin beda Sevel dengan Arjuna yang tersesat sebelumnya, tapi ini adalah Sevel Mart yang dekat dengan Nus. Kita beli makanan di sana, minuman untuk menghilangkan haus dan lapar. Kita pun menuju ke sana, dan setelah kita membeli sesuatu, Arjuna pun kekurangan duit. Ya, dia bukan kena marah, tetapi kayak diceramahin sama kasirnya kalau duitnya kurang, dan saya pun bayar. Dan setelah bayar, dia bilang, "You have money lah," pakai Cina aksen gitu. Ya, mungkin itu untuk pengalaman di hari kedua, dan kita menuju ke Larkin, salah satu terminal untuk kita menuju ke TBS atau terminal di Malaysia. Mungkin itu di hari kedua. Saya akan menceritakan hari ketiga di IDN Backpacker 3 Negara. Jadi setelah kita melalui perjalanan yang sangat panjang dari Singapura ke Malaysia, ya, kita sampai di TBS, yaitu Terminal Bersepadu Selatan. Kita sampai di sana sekitar jam 4 subuh. Kita mengambil keputusan untuk beristirahat karena kita capek, jadi kita ambil istirahat sambil nunggu waktu subuh. Setelah sholat subuh, kita pergi ke stasiun. Kita mau ke Sungai Buloh menggunakan MRT. Ya, di sana kita berhenti di stasiun Chen Shaolin untuk perpindahan kereta ke Sungai Buloh. Setelah di Sungai Buloh, kita mencari mobil untuk pergi ke universitas, yaitu College Vocational University. Di sana kita menggunakan 2 mobil. Dan setelah kita sampai di universitas, kita mengikuti seminar. Tapi kita ke sana datang telat karena ada beberapa masalah yang kita alami, seperti ada yang hilang atau karena ngevlog. Nah, kita telat karena masalah itu. Jadi sesampainya kita di sana, kita hanya mendengarkan beberapa poin dari seminar tentang AI, seperti dampaknya AI. Kemudian dilanjut dengan seperti Q&A sama anak universitas di sana. Seperti ada jurusan networking, kemudian multimedia, Q&A dengan anak IDN. Setelah itu kita makan siang di sana di universitas tersebut. Setelah itu kita ada tugas disuruh untuk interview anak universitas. Nah, kita menginterview anak TKJ, anak paling pintar dari TKJ di sana. Ya, kita menanyakan beberapa hal tentang TKJ, seperti kenapa memilih jurusan TKJ. Nah, setelah diinterview, kita kembali ke MRT untuk balik ke Chen Shaolin, ke TBS lagi untuk pergi ke Thailand. Mungkin segitu saja untuk di hari ketiga. Dan sekarang Ane bakal menyeritain ke kalian semua tentang perjalanan kita di kegiatan backpacker pada hari keempat. Di mana tuh kita perjalanan pas malam harinya sampai ke pagi hari itu kita masih menuju ke Thailand. Nah, di Thailand tuh kita nyampe kira-kira sekitar jam 6 pagi atau ya masih pagi ya, kita nyampe di Thailand tuh. Nah, di Thailand kita nyampe ke daerah imigrasi gitu, kita udah nyampe sana. Nah, pas udah nyampe di Thailand, kita yang pertama kita cari ya tentu uang dulu. Kita jadi ke ATM dulu, nukerin uang kita sama baht yang ada di kartu visa kita tukerin sama baht. Nah, itu tuh 1 baht itu sama dengan 400 perak rupiah. Jadi lumayan kecil lah mata uangnya daripada Indonesia. Nah,
setelah kita nukerin uang, awalnya kita pengen nyari makan dulu, cuman nggak jadi. Ya udah langsung aja kita ke nyari transportasi buat ke salah satu atau sekolah di Thailand gitu. Itu sekolah muslim itu. Nah, di sana sebelum kita ke sekolah itu kita nyari bus dulu. Nah, ternyata dapetnya minibus. Ya udah kita naik minibus. Itu harganya 1.000 baht lebih ya. Ya, 1.000 baht lebih ya. Nah, kita naik minibus. Dan ternyata tuh minibusnya tuh aneh kira pertama-tama minibusnya itu cuma buat yang backpacker dari dia aja, ternyata ada juga. Jadi ternyata minibusnya itu campuran sama yang lain walaupun space-nya kecil juga. Nah, itu kita di minibus itu pernah ketinggalan berapa kilometer dari sekolahnya? 12 ya? 20 ya, sekalian 12 kilometer lah kita ternyata sekolahnya kelewatan pas kita lagi di bus. Kita yang Karapi lagi sibuk mengisi data, kita lagi istirahat. Pas sudah nyadar kita lagi di mana, ternyata ketinggalan 12 km dari sekolahnya. Ya udah, untung abang-abang busnya lumayan baik lah. Jadi kita bisa muter. Cuma asal ditambah 200 baht aja. Nah, pas sudah nyampe kita di sekolahnya, kita ternyata kita telat tuh. Yang lain, cabang lain tuh udah pada nyampe di sekolah itu. Nah, kita telat, jadi kita nyampenya tuh di sekitaran mau ke akhiran acaranya lah. Di situ saya ngeliat mereka lagi ngadain nasyid, terus muhafiz gitu, habis itu penutupan. Nah, terus juga ya dari sekolahnya saya mandi di sana, ya itu mandi kedua saya setelah 4 hari itu. Nah, terus habis mandi kita makan, habis makan habis sholat langsung berangkat lagi ke Malaysia. Nah, fun fact di Thailand tuh ternyata guru kita juga bisa bahasa Malaysia, Thailand dikit-dikit. Nah, terus saya juga belajar tuh bahasa Thailand dikit-dikit kayak Khop Kun tuh artinya terima kasih, terus kayak Kon Anuian artinya permisi, ya mungkin segitu aja. Dan di hari kelima, setelah kita berjalan dari Thailand ke Malaysia, kita nyampe di salah satu terminal namanya TBS. Dan di situ kita nyampe pada pukul 1 malam, ya pagi sih, subuh. Dan di situ kita melakukan banyak aktivitas, kayak ada yang makan karena belum makan, terus ada yang nyari tempat charger buat nge-charge HP-nya, lowbat. Ada juga yang jam 3 mandi karena nanti kita bakalan ke UniKL. Lalu setelah kita menunggu di sana dan akhirnya azan subuh pun tiba, kita sholat dan guru kita Karafi bilang bahwa tiket buat LRT-nya sudah datang. Akhirnya kita menuju ke LRT dan kita menuju ke stasiun Kuala Lumpur yang ada di sana. Setelah kita nyampe di Kuala Lumpur, kita langsung menuju ke universitas yang ada di sana, yaitu UniKL, Universitas Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu kita makan lagi karena kita masih lapar. Nah, setelah kita makan, akhirnya di grup bilang kalau misalnya ada seminar tuh di UniKL. Akhirnya kita buru-buru makan dan kita langsung menuju ke UniKL. Dan di sana kita bertemu lagi dengan cabang-cabang IDN lainnya. Setelah itu kita melakukan seminar bersama guru-guru yang ada di sana, kayak sharing section, nanya-nanya. Setelah itu kita dapat makan lagi. Nah, kita di situ belum setengah hari udah makan 3 kali, kenyang. Habis itu setelah makan akhirnya kita dikasih tahu nanti bakalan ada tour kita keliling-keliling UniKL tersebut. Akhirnya kita keliling-keliling, kita nemu banyak hal kayak tempat server gede banget, ada 2 kalau nggak salah, tapi yang satunya nggak hidup, mati. Terus abis itu ada kayak ruang game, mereka ngebuat kayak game-game, terus ada VR juga. Terus ada ruang map, kayak mereka bikin map orang luar ya, ya, project luar. Nah, setelah kita keliling-keliling, azan Jumat tiba, soalnya waktu itu udah hari Jumat, hari kelima. Habis itu kita pergi sholat Jumat, nama masjidnya Masjid Jame. Masjid Jame kan? Masjid Jame. Habis itu kita sholat Jumat di sana,
kita nunggu kita nunggu terus sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kita langsung kata guru kita langsung menuju ke hotelnya buat check in, karena kita check in sekitar jam 1 atau jam 2. Akhirnya kita mesen InDrive namanya. Kita dapet, terus ada 2 mobil, yang satu jalan duluan, yang satu lagi nyusul. Sudah nyampe sana, ternyata hotel bagus banget. Tidak sesuai ekspektasi kita, karena dari kemarin kita selalu bermalam di TBS. Ya, kita bisa dihitung kita lebih dari 3 kali di TBS. Terus akhirnya kita check in di hotel itu, lalu kita rapi-rapi barang. Setelah rapi-rapi barang, kita istirahat, dan di malam harinya kita ke Kuala Lumpur Twin Tower. Ya, itu bagus banget view-nya. Ada lampunya, pokoknya terang banget deh. Terus kita foto-foto di sana. Terus karena kita nyari makan juga, udah malam, akhirnya kita ke salah satu mall. Namanya Surya Mall. Surya Mall kan? Surya Mall. Nah, di situ kita nyari makanan, yang pastinya kita nyari juga yang halal, kan susah. Banyak juga di situ pilihannya. Akhirnya kita nggak dapat makanan di dalam, kita cari keluar. Nah, di luar kayak ada warteg juga gitu, kayak di TBS. Nah, namanya Skandar. Ya, gitu namanya. Kayak warteg juga tapi di luar negeri. Makanannya banyak juga. Nah, di situ pada milih ayam goreng luar negeri. Wede. Terus habis itu kita udah selesai makan. Terus karena Kak Rafli suruhnya kita langsung pergi ke Twin Tower buat ketemu sama IDN cabang lainnya. Akhirnya aku pergi ke sana. Tapi ternyata teman-teman aku pada jajan di 7-Eleven dulu. Akhirnya aku nunggu sendiri di sana dan mereka datang. Dan setelah kita pada ngumpul sana, akhirnya guru-guru pada suruh kita ke depan Twin Tower buat foto bersama. Setelah foto akhirnya selesai, kita balik ke hotel, siap-siap buat tidur. Nah, itu hari kelima. Dan di hari keenam kita bangun di sekitar jam 6. Iya, jam 6. Terus kita siap-siap sholat subuh, karena sholat subuh di situ sekitar 6:30 apa 6:30? 6:30. Beda waktunya, karena di Malaysia beda sejam sama Indonesia. Terus kita sholat subuh, habis itu karena di fotonya kita cari di hotel itu ada tempat gym dan kolam renang, akhirnya kita siap-siap buat menuju ke sana. Pas sudah nyampe sana, kita lihat, wah ada kolam renang, ada tempat gym juga. Tapi karena waktu terbatas, jam 11 kita harus check out dari hotel tersebut, kita hanya ke tempat gym. Akhirnya kita nge-gym sebentar, kayak nge-gym biasa lah. Yeah. Sesudah itu kita balik ke kamar, terus siap-siap mandi dan check out. Setelah check out, guru kita Kak Rafli bilang bahwa nanti kita bakalan ke tempat kayak supermarket gitu di Malaysia buat beli oleh-oleh. Namanya ya? Market Central. Ya, itu gede banget, banyak pilihannya. Ada yang ngabisin 1 juta di sana, ada yang ngabisin 4 juta di sana. Yang ngambil. Terus akhirnya kita nyampe di sana dan kita juga kesananya pesen InDrive. Ya, karena kita nggak ada kendaraan lagi buat ke sana jauh. Habis itu kita sudah ke supermarket, belanja, kita makan juga di sana, jangan lupa, nggak lupa pastinya karena lapar. Habis itu Kak Rafli bilang kalau Kak Rafli nggak bakalan lanjut. Jadi Kak Rafli nggak bakalan ikut kita pulang ke Indonesia di hari ini, di hari ke-6 ini. Akhirnya kita misah sama Kak Rafli di supermarket itu, Central Market. Nah, habis itu sudah kita pisah sama Kak Rafli, kita beli makanan sedikit lagi. Habis itu kita menuju ke tempat LRT. Kita searching lah buat ke
International Airport Kuala Lumpur itu lewat mana, pakai kereta apa, kita searching. Akhirnya kita ketemu ada stasiun terdekat LRT, kita akhirnya jalan. Tadinya kita mau naik mobil, tapi karena ya lumayan dekat dan mobilnya kagak dapet, akhirnya kita jalan. Walaupun sedikit capek, bawaan banyak. Kita nyampe di sana, akhirnya kita scan, kita masuk, terus kita lihat rutenya. Dan rutenya kita tuh harus transit lagi. Jadi kita ke LRT, ada stasiun One Street gitulah namanya. Habis itu di situ kita bakalan pakai kereta yang namanya Kalia. Iya, Kalia. Dan kereta itu khusus langsung ke bandara. Jadi ketika nyampe, kalian langsung udah di bandara tuh, nggak kemana-mana lagi. Dan itu mahal. Kalau buat anak kecil 6-14 tahun itu 25 ringgit. Tapi kalau buat anak dewasa itu 55 ringgit. Akhirnya kita nyampe di bandara, kita makan sebentar, habis itu kita sholat. Jangan lupa sholat. Habis itu sudah kita cari tiketnya dan kita naruh-naruh barang pastinya di tempat apa sih namanya? Bagasi. Karena barang kita banyak kan. Kalau yang waktu berangkat nggak ada bagasi. Akhirnya kita taruh barang kita di bagasi, kita dapat tiketnya. Habis itu kita sholat isya lagi, sholat isya. Iya. Habis itu temen ada yang kena masalah nih. Dompetnya hilang. Akhirnya kita nungguin dia sebentar. Untung pesawatnya itu delay. Yang tadinya 8:30 jadi 8:30. Kalau nggak delay, kita harus beli tiket lagi. Nggak ada duit. Akhirnya kita masuk, tapi kita berpencar jadi 2. Aku sama Mr. Jun, sisanya berempat. Karena nungguin yang 1 orang ini. Habis itu akhirnya kita ngumpul barang, udah masuk pesawat. Nyampe di Indonesia, kita balik deh. Dan Mr. Jun masih nunggu karena dia nggak langsung pulang hari itu juga. Kita nyampainya kalau nggak salah sekitar jam 1. Jam 1. Jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Ya, mungkin itu saja untuk hari kelima dan hari keenam. Backpackernya keren banget. Aneh tadi keliling banyak banget hal-hal keren. Tapi sayangnya di Thailand cuma bentar doang, andaikan lama. Habis itu sayangnya lagi, dompet aneh hilang. Kesan dan kesannya dan backpacker mantap. Tapi sayangnya tidak semua kelas 9, hanya sedikit dari kelas 9. Jadi di backpacker kali ini saya merasa senang, pertama. Kemudian saya mendapat challenge yang bisa menantang di dunia orang, ya. Itu membuat saya tertarik di IDN Backpacker kali ini. Buat kegiatan backpacker ini sih impresif sih. Ini benar-benar ngelatih kesabaran sama daya tahan tubuh kita yang bawa tas 6 kg, jalan 50 km lebih. Pokoknya IDN Backpacker keren banget sih. Tapi Ana saranin kalian harus siapin tenaga yang cukup. Karena kita bakalan kebanyakannya jalan di sana. Gak mungkin kita selalu membawa selalu memakai kendaraan. Dan juga kalian akan mendapatkan banyak pengalaman yang pastinya nggak terduga. Kayak misalnya ada teman kita yang ketinggalan, ada yang dompetnya hilang, ada yang HP-nya juga ketinggalan, dan juga ya banyak lah pokoknya. Jadi jangan lupa ya. Jangan lupa apa?